Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, hadis yang kita pelajari pada subuh hari ini yaitu hadis-hadis tentang zikir, istighfar. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya saya la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari aksara min 70 marrah, lebih 70 kali. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa anil Aqarr bin Yasar al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampunan. Fa inni, karena sesungguhnya saya, atubu fil yaumi mi'ata marrah, saya bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini banyak hal yang menarik. Yang pertama, bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat? Bukankah dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diampuni dosanya? Bukankah dialah orang yang terbaik di dunia ini? Kenapa masih mau istighfar dan bertaubat? Salah satu jawabannya, kata para ulama, adalah itu karena merupakan kesempurnaan ibadah. Kemudian juga sebagai ketergantungan beliau sebagai selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajiyaruna bitta, si mata istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak dosanya. Termasuk juga, hadirin yang kami muliakan, pembelajaran bagi umatnya. Napa guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebenarnya kau mak bicara dosa, ki mak bicara ke sana maksiat, itu harus kita selalu merendah diri. Jangan kita so suci.
Apalagi di dalam agama ini sudah diakui al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, makanya wajar kalau kita selalu istighfar. Dan hadirin yang kami muliakan, ada yang sangat menarik hadirin. Ini ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim. Karena sekarang ini terlalu banyak musibah, terlalu banyak bencana yang menimpa kita. Ada lagi yang dikeluarkan baru-baru, BMKG akan terjadi gempa megatrasnya. Wallahu alam, apakah ini ada politiknya atau apa, yang jelasnya wallahu alam. Masih lemah tahu. Karena kan sudah dekat katanya terjadi gempa megatras. Nah hadirin yang kami muliakan, ada pertanyaan yang diajukan Ibnul Qayyim. Pertanyaan ini menjadi pada realita. Apa kata Ibnul Qayyim? Itu Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa istrinya, apa penyebabnya dia dikeluarkan dari surga? Agak pas sabar Nabi Adam, dia harus dikeluarkan dari surga dan tinggal di dunia yang kita rasakan seperti ini. Padahal di surga nyaman, di nama nasu tahu, di nama karesu tahu, menurut bahasa Al-Quran. Agak melo tanre engka, agak melo tapi go ya janji. Tapi kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa penyebabnya iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Agak pas sabar bu pane tandro iblis, dan juga dia termasuk tidak akan masuk surga. Pertanyaan lagi hadirin yang kami muliakan, apa penyebabnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam kan pernah tenggelam ini bumi di umatnya Nabi Nuh alaihi salam, apa penyebabnya dia ditenggelamkan? Kemudian pertanyaan lagi, apa yang menyebabkan kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membinasakan dia? Angin putih beliung. Nah kan angin putih beliung mati capu waran-paran atau bola atau nanrima nang apa kesana dalam anang angin. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pertanyaan lagi kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi, apa yang menyebabkan kaum Samud terkena gempa bumi dan petir disertai dengan batu-batu besar? Kaum Samud itu bupa hadirin yang kami muliakan, kena gempa bumi, kemudian datang petir karena gempa bumi marutu bulue natap pamante batu lopo. Apa yang menyebabkan itu? Kemudian hadirin yang kami muliakan, apa yang menyebabkan umatnya Nabi Syuaib, hadirin yang kami muliakan, kena badai, kena petir dan hawa panas? Kemudian pertanyaannya lagi, apa penyebabnya Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di Laut Merah? Kemudian yang terakhir hadirin yang kami muliakan, apa penyebabnya Qarun yang kaya raya itu ditenggelamkan di bumi bersama keluarganya dengan hartanya? Ibnul Qayyim sendiri bupa menjawab, innaha al-dzunubul muhlikat, yang menyebabkan mulai Nabi Adam, Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya hadirin yang kami muliakan, karena asap Allah Subhanahu wa taala. Innaha al-dzunubul muhlikat, karena gara-gara dosa, gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka, maka Allah menurunkan siksaan kepadanya. Nah oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar, selalu bertaubat. Bagaimana kita ini umatnya? Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah bangsa Indonesia baru-baru memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Hadirin yang kami muliakan, ada ayat dalam surah Al-An'am ayat 6, harus ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara
wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apa maksudnya ini ayat, Bu, Pak? Alam yarau kam ahlakna. Apakah mereka tidak memperhatikan? Ini umat Nabi Muhammad. Dek gata perhatikan nih hadirin yang kami muliakan. Berapa banyak kaum, berapa banyak umat sebelum kita datang ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya mereka hidup dalam ketenangan, mereka hidup dalam kesenangan. Akan tetapi fa'ahlaknahum bizunubihim, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Hadirin yang kami muliakan, kita tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ada satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini, tahu kabupaten Adi? Saya lihat itu di media sosial. Itu Darura Ampais, itu kabupaten Darura Ampais. Apa yang dimaksud dengan Ampais? Darurat sabu-sabu, darurat sobis, darurat sabun ayam, darurat seks bebas. Hadirin yang kami muliakan, tidak usah kita sebutkan namanya, daerahnya. Saya cuma baca di media sosial. Hati-hati ki hadirin yang kami muliakan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan anda dan tidak pahami. Ini yang jadi permasalahan sekarang kita umat Islam ini, terutama para dai. Mereka takut untuk menyuarakan seperti itu. Kita cuma sibuk mengajak orang melaksanakan sholat, sibuk mengajak orang melaksanakan puasa, sibuk melaksanakan mengkritisi orang yang bermaulid, sibuk mengkritisi orang yang Isra Mi'raj, sibuk mengkritisi saudaranya yang amalannya tidak sesuai dengan pemahamannya. Tapi kenapa tidak ada yang berani mensuarakan seperti ini sesuai dengan agama? Coba bayangkan hadirin yang kami muliakan. Saya tidak tahu Kabupaten Pinrang. Kalau seperti itu, hati-hati hadirin yang kami muliakan. Pertanyaan Ibnul Qayyim tadi ini, bagaimana kaum Ad diturunkan asap, bagaimana Qarun disiksa, bagaimana Firaun ditenggelamkan, bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, tidak ada lain kecuali dosa. Hadirin yang kami muliakan, petir, gunung Mabetu Bulue, bencana alam, datang tsunami, bencana alam. Tapi hadirin yang kami muliakan, bencana alam itu ada yang menyebabkan. Hadirin yang kami muliakan, jangan sampai itu asap selalu kita mengatakan bencana alam. Maka anda aja ikut turun nggak balai, maka lagi kapal pacalangan itu maka lagi bencana. Apa aku tulis maka lagi bencana desa-desa ditumi tahu. Coba karena turun pacalang kita masih lemana tahu Coba kita mengatakan bahwa pacoba ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa yang membedakan asap dengan ujian? Itu ujian hadirin yang kami muliakan, itu ujian. Ya kota pigau mui perintah na pung Allah Ta'ala taniniri papisangkana na pole abalae. Itulah yang dinamakan ujian. Apa na coba ki pung Allah Ta'ala, apakah anda betul-betul melaksanakan perintah Allah? Karena itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi na coba ki pung Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bermaksiat, melaksanakan maksiat hadirin yang kami muliakan, madosa nih, mapangat nih, masabu-sabu nute minu nite dan lain sebagainya, nah turun musibah, boleh jadi itu lepas jalan apa turun pun Allah Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, makan repi boleh jadi itu pas jalan apa turun pun Allah Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi saya membahas seperti ini karena kita membahas masalah zikir, masalah istighfar. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam sehari, satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali. Ada apa itu? Nah Pak Guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mayatangi ngarangi pun Allah Ta'ala, karena dunia yang kita tempati ini, apa yang kita bisa perbuat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita bisa kerjakan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya itu umat Islam, kita umat Indonesia adalah bangsa mayoritas yang terbanyak umat Islam di dunia. Mudah-mudahan kita
bisa menjadi pelopor mendatangkan berkah di dunia. Apa ini? Nah, ternyata negara yang paling banyak orang Islamnya adalah orang Indonesia. Ya, mudah-mudahan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, hadirin yang kami muliakan, perlu kita pahami bahwa ternyata kalau kita istighfar itu, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ipigoi parintana puang ini niri papisangkana, ternyata banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin selamat? Siapa yang tidak ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat ya yang berbicara tentang manfaatnya istighfar. Nah, ini Bapak di dalam surah Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kisahnya Nabi Hud. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Kisahnya Nabi Hud tapi ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan memberikan nikmat sebaik-baik nikmat. Jadi hadirin yang kami muliakan, ulama kita menjelaskan, ya komelo kimatanna pikirata, kita mau berlapang dada, kita mau tenang tentram jiwata, perbanyak berzikir. Karena salah satu manfaatnya istighfar itu melodam peripongalalan, menenangkan pikiran. Sekarang ini masih lemah atau di kakak tenang, terutama komunitasnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun BMKG mengatakan sudah dekat terjadi gempa megatrust, sebentar lagi sudah ada pengumuman, himbauan dari pemerintah, maka hati-hati kiserang misalnya makan repie. Tapi kalau Allah yang menolong kita, Allah yang menjauhkan kita dari azab, maka insya Allah fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa merusak kita. Itu dalam surah Hud. Di dalam surah Hud lagi hadirin yang kami muliakan, ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midarara wa yasidakum quwwatan ila quwwatikum. Pesanna pengalatara supaya istighfar ki. Ya qaum istaghfiru, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midarara, Allah akan menurunkan hujan lebat. Kenapa bupa hujan lebat di sini? Nah, sebab ukur tanah araro ya kumadolong ibu si pada makwahe dek nama rica tanah kesana di pada makam wae. Kenapa? Karena kan padang pasir di padang Sahara, jadi malah ada ibu si apa merica manang tanah. Nah, kalau di Indonesia ini hujan lebat bahaya Pak, labu ki. Nah, makanya kita bisa mengatakan iya ko istighfar ki min laudam pengiri pengalatan tu toba. Hadirin yang kami muliakan, Allah menurunkan hujan yang teratur. Apa artinya hujan yang teratur? Kalau kita butuh hujan napa turungi busi ya kode itu na tu paralu busi napa turungi busi pengalatan. Si tujuh busi. Kapan tetegari pagalungi kasih? Hadirin yang kami muliakan, petani kita mereka butuh air dena turu busi makum pawaidi masih sani tabung gas apa ternyata tabung gas na pakai makum pawai, kan seperti itu. Setelah dia panen datang musim banjir jadi gagal panen, ini jadi masalah. Nah, ini hadirin yang kami muliakan, saya tidak mau mengatakan bahwa seluruh petani itu pendosa, tidak, tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang berprofesi sebagai petani, pada loki menatun tumitau Allah Ta'ala, bertanilah sesuai dengan peraturan agama. Artinya apa? Ya kena rapi waktu sumpah jangan sumpah jaki. Kalau kita merasa banyak dosa, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dari langit, kemudian menurunkan berkah dari
mengeluarkan berkah dari bumi. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, setidak-tidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agana sanabita mal lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Mal lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa beristighfar. Kalau kita sudah melakukan kelalaian sebagai manusia biasa, pura kima pigo dosa-dosa besar atau dosa kecil, bersegeralah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah beristighfar, apa janji di Rasulullah? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan min kulli hammin faraja, dari setiap kesusahan adalah kesenangan. Ya ku istighfar mungkin atuju ki susah kita istighfar, susah tabu pana pensel pun Allah taala menjadi kesenangan. Kemudian wa min kulli dhaikin makhraja, dan setiap kesempatan kesempitan dalam hidup itu, makhraja, Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya kalau kita istighfar. Kemudian warasakahu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, hadirin yang kami muliakan, ternyata dosa yang kita lakukan itu itu yang menyebabkan musibah banyak turun sekarang ini. Karena itu melalui tempat ini saya mengajak kepada kita semuanya, saya menghimbau kepada kita semuanya, pada loki mai kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah. Dan saya ingin ingatkan, jangan cuma selalu istighfarnya kita perbanyak, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, tapi tolong diresapi maknanya. Kan ada orang istighfar parmen kutuli makelungi menyama minasaddin, jadi nak lupa ini tobat dari Allah taala, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, makan jasa toh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, silakan bagaimanapun caranya, tapi tolong diresapi maknanya. Jangan sampai cuma kita asik goyang-goyang ya lupa betuan nero, goyang nami marasa ya lupa betuan. Ini jadi masalah hadirin yang kami muliakan di. Karena itu di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya komelo kita nampak baraka busi pun Allah taala, kita istighfar. Orang yang tidak ada anaknya meloki angka anaknya, ternyata banyak ki istighfar. Meloki nampak baraka darat-darat pun Allah taala, mata anak ki nampak baraka pun Allah taala, banyak ki istighfar. Coba hadirin yang kami muliakan, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midarara wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi hadirin yang kami muliakan, karena kita dibatasi oleh waktu dan ada juga mungkin yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin tentu kita sama-sama saksikan bahwa di mana-mana kemarin terjadi demo. Ya. Dan menyebabkan beberapa kerusakan. Bukankah ini merupakan suatu musibah? Ya. Pertanyaannya, apakah semua ini juga disebabkan oleh dosa-dosa kita semua? Dan apa yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari masalah seperti ini? Yang kedua, mungkin di luar tema, selama ini yang sering kita dengar adalah masalah aurat perempuan. Iya. Jarang kita mendengar itu bagaimana batasan aurat laki-laki. Iya. Ini mungkin perlu penjelasan. Dan apakah aurat laki-laki itu tidak bisa juga dipandang oleh wanita yang bukan muhrimnya? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Demo terjadi di mana-mana. Pertanyaannya bukankah ini asap? Nih, yang pertama saya ingin menghimbau, negara kita membolehkan demo. Silakan Anda demo, kan menyampaikan aspirasi, tapi dilarang merusak. Jadi masalah sekarang ini, orang demo kantor camat dibakar. Apa kesalahannya kantor camat? Apa kesalahannya kantor desa? Kenapa dibakar? Nah, ini adalah bukan lagi asap, dia yang mengundang asap. Dia yang mengundang asap. Apa tetap kritikkan oleh penjinenu pacalang, apa ikut sapa lasa. Silakan Anda menyampaikan aspirasi Anda. Kalau Anda sesuatu yang Anda tidak senangi, silakan demo. Saya kira di Indonesia kan boleh menyampaikan aspirasi, boleh demo, tidak dilarang di demo toh. Cuma yang dilarang merusak. Orang demo sekarang ini jadi permasalahan. Waktu mahasiswa magala demo si sana lena terpilih menjadi aga sana lena topa korupsi. Ini jadi masalah. Toh ini yang menjadi masalah buat kita semua. Magala demo waktu mahasiswa, na demo mana bupati, na demo presiden, na demo aga. Setelah dia terpilih dia juga korupsi. Makanya Bupa perlu kita istighfar. Kalau itu korupsi itu asap itu. Alena korupsi menyampa mana duit idina asap. Mana asapnya? Coba Bupa, coba kita lihat. Saya wallahu alam, apakah ada korupsi atau tidak? Seandainya mungkin ada keadilan, itu tidak ada demo. Toh? Harus makanya kita semuanya yang memangku jabatan dan lain sebagainya, mari kita adil. Pada mitau kiripong Allah Ta'ala. Toh? Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi saya menghimbau. Nih, mari kita bersama-sama. Jabatan yang kita emban itu, supaya aja nademu kita pergunakan sesuai dengan porsinya. Ada leki sesuai dengan iya baru cuma selang yang aku kepa disumpah atas nama Al-Quran ketika dia mulai menjabat, justru la haula wala quwwata illa billah. Dia tidak ada gunanya Al-Quran disumpahkan mereka. Saya tidak ini demi nama Allah dewan Al-Quran, tapi banyak korupsi dia menyebabkan demo. Jadi Pak Haji, saya bisa katakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu bisa saja adalah asap. Ya kepada majamanan sifatan atau lima demo itu pacalang itu. Coba hadirin, di dalam Al-Quran saya lupa ayat berapa itu. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Anggap betulnya royae. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan kita perumpamaan. Ada satu daerah, ada satu kampung, ada satu kecamatan, ada satu kabupaten. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Masimpudal itu kuru kampungnya. Kampungnya aman, kampungnya tentram, tapi masyarakat kupur nikmat. Ya lengi kesempatan untuk berpuasa tapi dia korupsi, dia menjabat dan lain sebagainya, lengi najama bertentangan dengan perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun, terjadilah kelaparan dan lain sebagainya. Jadi Pak Haji, itu intinya. Kalau terjadi demo gara-gara tidak adil dan lain sebagainya, maka boleh jadi itu adalah asap. Itu. Kemudian yang kedua, masalah aurat laki-laki. Masalah aurat laki-laki itu, masalah aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut itu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara masalah aurat, kan ada juga Bupa sopan santun sebenarnya. Ada sopan santun. Mana maksudnya? Walaupun itu aurat kita sampai pusar dengan lutut, latu mapamula posita latu ututa atau, tapi sebaiknya laki-laki itu mabajaju kiji ko masuki saliwa bola toh. Ini banyak saya lihat. Banyak yang saya lihat laki-laki masuk boleh bolana, saliwa bolana, dia nak bajaju. Angka mana terlalu dia gak siri-sirina. Ini menjadi persoalan. Orang tidak merasa. Angka lalu agak wita mabisoto masular ala bawami. Napa mabolo burina. Sisile tu micawewi. Karena toir mabisoto pita burina. Ini menjadi masalah. Tuh, jadi aurat itu. Jadi
hadirin yang kami muliakan, termasuk perempuan boleh gak melihat auratnya laki-laki? Perempuan juga dilarang melihat auratnya. Tannya ini banguronewe ya temite maku auratnya makunre namo makunre nate tumita ki. Malahan itu hadirin yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang persinahan, didahulukan namanya perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Toh, pesina perempuan dengan pesina laki-laki hukumannya itu, kalau cewek dan cowok itu hukuman cambuk 100 kali. Kalau ada istrinya berselingkuh atau ada suaminya berselingkuh, hukumannya dirajam. Ilem megang kalau napa serempaki batu latu mate. No? Kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita masalah korupsi, berbicara masalah pencuri, pencuri laki-laki dulu didahulukan. As-sarqu was-sarqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, koruptor laki-laki dan koruptor perempuan, hukumannya dipotong tangannya. Nah, para ahli tafsir mengatakan, kenapa perempuan didahulukan kalau berbicara persinahan? Kalau berbicara masalah koruptor, berbicara masalah pencuri, laki-laki didahulukan. Aga pas sabarana terjadi persinahan gara-gara perempuan yang menginginkan. Tidak akan mungkin terjadi persinahan kalau perempuan tidak mau. Maka laki-laki adalah buaya darat. Ya, kamu kenapa mengundang buaya naik ke darat? Kan laki-laki katanya buaya darat. Ya, kenapa kau mengundang buaya naik ke darat? Anda yang mengundang buaya naik ke darat sehingga buaya naik ke darat. Jadi seperti itu Pak Jidi. Jadi intinya sekarang ini saya berbicara seperti ini Pak Jito, bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa berdosa, tapi saya mengajak kepada kita semuanya, siapa yang tidak punya dosa, siapa yang tidak punya salah. Saya juga manusia biasa pada kiatan Allah Ta'ala. Mari sama-sama istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau memang kutana sini. Ya, silakan. Terima kasih atas kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah istighfar dengan taubat ini, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dua kata ini rasanya gampang sekali diucapkan. Iya. Tapi mungkin yang saya tanyakan di sini adalah apa syarat-syarat dari kedua kata-kata ini. Iya. Yang kedua, ini orang yang rajin istighfar dan taubat ini sehari-harinya dilakukan juga seperti yang disampaikan tadi Pak Ustaz. Iya. Sabung ayam, iya, judi, sabu-sabu. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Tiap hari mungkin ya ratusan kali istighfar dan tobat. Tapi kehidupan sehari-harinya tetap ini, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, istighfar dengan taubat, apa syaratnya? Ya, kalau taubat sudah jelas taubatnya. Apa namanya syaratnya nih? Kalau taubat itu syaratnya dalam kitab ini, yang pertama kita harus menyesal setelah kita berbuat dosa. Jadi menyesal ini harus ada buktinya. Kita menyesali, ada orang yang penyembung ayam, ada orang yang pasobis, ada orang yang sabu-sabu. Nah, bagaimana cara tobatnya? Harus Anda menyesali perbuatan itu. Bagaimana caranya menyesal? Harus kita buktikan. Apa buktinya? Anda tidak mengulangi lagi perbuatan Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus berniat, bertekad tidak untuk mengulangi lagi. Dan harus Anda bertaubat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dicari oleh KPK, bukan karena dicari oleh polisi sehingga dia berhenti, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya taubat. Kalau istighfar saya kira saya belum pernah dapat syaratnya, kita cuma mengatakan berzikir, astagfirullahalazim wa atubu ilaik, astagfirullahalazim wa atubu ilaik, atau kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu Bapak Lu. Jadi tobat ada syaratnya. Jadi makanya istighfar kemudian kita bertobat.
Artinya kita selalu mengucapkan itu. Kemudian juga apa namanya, kita tadi ini laksanakan syarat taubat. Syarat taubat sesama kepada Allah. Kalau syarat taubat kepada sesama manusia, kalau kita curi uangnya orang, harus dikembalikan syarat taubatnya itu. Sama itu ada yang tanya saya, Ustaz, itu orang yang koruptor diampuni dosanya gak? Bisa diampuni dosanya kalau kasih kembali itu uang. Kalau tidak dikembalikan itu uang di negara, tidak diampuni dosanya. Namun tarik-tarik komilo nampak kau polisi di dia mas sumpah aja aku tetap kau pajini matu pacalan. Nah ini hati-hati gini koruptor itu, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan anu kini jaga kipong Allah Ta'ala. Nah, karena sekarang ini banyak orang yang berkuar-kuar anti korupsi, ternyata namanya paling koruptor toh. Ini jadi masalah. Nah, ini jadi masalah toh. Itu tadi kita bilang selalu istighfar 100 kali sampai tarik-tarik je. Ternyata apa yang terjadi setelah dia keluar dari masjid, liwat pindah penjahat aja jasi panah. Nah, jadi saya harapkan Pak Adi, artinya supaya berkesan ini kalimat istighfar kita ucapkan, rasapi maknanya. Astagfirullah, saya bertobat kepada Allah, saya istighfar, saya minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita tanamkan dalam hati bahwa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dalam kehidupan kita ini. Melo ki mapigo dosa ni takipong Allah Ta'ala, digaga to mita kita pineta kipong Allah Ta'ala, digaga to mangkalinga te pinangkalinga kipong Allah Ta'ala, insyaallah kita tidak akan berbuat dosa. Kemudian yang kedua, selalu kita berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah kecuali illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, al insanu makhallul khata'i wan nisyan, semua manusia punya kesalahan dan punya lupa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taibu minaz dzambi kamal la dzambalahu. Orang-orang yang bertobat itu seperti dia tidak punya lagi dosa. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya, menjadi nasihat buat kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Indonesia yang kita cintai, Kabupaten Pinrah yang kita cintai ini, mudah-mudahan jauh dari asap, mudah-mudahan jauh dari mara bahaya. Barakana panang kaki pigo parintana pung Allah Ta'ala. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.